Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita pemotor di Samarinda tewas terlindas roda truk. Jelang pergantian tahun, polisi di Samarinda melakukan sejumlah antisipasi untuk mengatasi kemacetan kendaraan terutama di kawasan tepian. Libur Natal 2026, pengunjung di Ibu Kota Nusantara, Sepaku Penajam Pasir Utara membludak. Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara ini menjadi salah satu favorit saat libur Natal dan Tahun Baru. Para pelancong ini bukan saja berasal dari warga setempat, namun sebagian di antaranya datang dari berbagai daerah. Umumnya tujuan berkunjung, yakni ingin melihat secara langsung kondisi dan pembangunan IKN. Setelah melihat kondisi di lapangan, pengunjung mengaku bangga dengan kondisi IKN. Bahkan salah satu pengunjung yang sudah lansia dan harus menggunakan tongkat mengaku senang dan bahagia karena bisa secara langsung melihat Istana Presiden dari jarak dekat. Balikpapan. Udah berapa kali ke IKN, Bu? Baru sekali ini, makanya tuh biar sakit-sakit pergi. Biar sakit-sakit pergi ya, Bu ya, tapi tetap sehat lah, Bu ya jadinya. Iya, semangat terus ini. Gimana, Bu, tanggapannya IKN ini, Bu? Ya bagus lah. Bagus Menjadi ya. Ibu kota kita ini kan nantinya. Bangga nggak sih, Bu, punya Bangga. IKN di Kalimantan Timur? Kalimantan Timur punya ibu kota nanti. Ibu berangkat ke sini sama siapa? Itu cucunya situ. Oh, Cucu sama buyut. siap. Warga lain asal Bandung, Jawa Barat berharap IKN bisa segera dimanfaatkan karena berbagai fasilitas sudah tersedia dan kotanya sangat indah. So far sih kami karena beberapa kali ke sini jadi memang lihat progresnya cukup bagus, untuk perkembangannya memang benar-benar jalan progresnya ya. Tinggal kita lihat nanti ke depannya benar-benar dimanfaatkan atau enggak gitu. Kami berharap ya memang benar-benar dimanfaatkan supaya bisa ada efek domino untuk ekonomi masyarakat setempat. Sementara pihak otorita IKN menyatakan animo masyarakat pada libur Nataru terlihat dari jumlah kendaraan yang masuk. Dari catatan mereka sebanyak 10.050 kendaraan dengan perkiraan jumlah pengunjungnya sebanyak 36.000 orang. Pada liburan kali ini, otorita memberi kesempatan kepada pengunjung untuk masuk hingga pelataran Istana Negara. Nah ini animonya sangat besar sekali. Tercatat kendaraan roda 4 yang masuk itu 10.050 kendaraan. Nah kalau diasumsikan satu kendaraan itu 3-4 orang, maka didapatkan kurang lebih 36.700-an orang yang masuk di KIPP. Sempat kita buka istana ya untuk mereka masuk di pelataran untuk ambil foto-foto. Tidak lain tujuannya adalah bagaimana satu masyarakat kita yang masih sering membaca berita-berita hoax itu dia akan terjawab dengan sendirinya. Kunjungan ke IKN akan terus dibuka hingga masa liburan berakhir. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari IKN Penajam Pasir Utara.
Objek wisata Tane Olen di Desa Setulang, Kabupaten Malinau menjadi salah satu tujuan utama bagi warga saat mengisi libur Natal 2026. Kawasan ini diminati karena lokasinya masih asri dan bersih. Hiburan lainnya adalah kehadiran berbagai jenis ikan yang jumlahnya ribuan ekor. Ikan-ikan ini otomatis akan menghampiri saat pengunjung memberinya makan. Meski jumlahnya ribuan ekor, namun pengunjung tidak diizinkan menangkap karena keberadaan ikan ini untuk menarik minat pengunjung sekaligus menjaga ekosistem. Di mana di sini banyak ribuan ikan, bahkan bermakan macam-macam ikan. Kita dapat berinteraksi dengan ikan-ikan. Bagi kalian yang ingin berkunjung bisa langsung membawa makanan ikan dan bermain dengan ikan-ikan yang ada di desa ini. Bukan hanya itu, di sini juga terjaga dan sangat asri sekali. Bahkan di sini sangat terawat dari sampah-sampah. Dari data pengelola tempat wisata alam ini, selama libur Nataru sudah 5.000 wisatawan yang berkunjung. Dari jumlah tersebut, sebagian berasal dari daerah sekitar, seperti Nunukan, Tanah Tidung, dan Bulungan. Ini ada destinasi wisata yaitu kasih makan ikan, karena di sini ada ikan yang kita lindungi di sini. Nah, jadi khusus untuk para pengunjung yang baru masuk ke Tanah Olen atau baru berkunjung ke Tanah Olen bisa membawa makanan ikan ke Tanah Olen agar bisa melihat ikan secara langsung. Di sini ada beberapa ikan, ada ikan salap, bensayan, ikan pelian, dan ikan punya dan lain-lain lah. Nah, pernahkah Anda menikmati suasana alam indah yang dilengkapi kehadiran ribuan ekor ikan? Jika belum pernah merasakannya, akan lebih baik jika sekali waktu singgah di objek wisata Tane Olen, Desa Setulang. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Malinau, Kalimantan Utara. Galeri UMKM milik Pemprov Kaltim yang berlokasi di depan Bandara Sam Sepinggan Balikpapan dalam 5 bulan terakhir makin diminati warga. Itu terlihat dari antusiasme pengunjung terlebih saat libur Natal. Jika pada hari biasa kunjungan hanya sebanyak 50 orang per hari, namun saat libur bersama atau saat ada event khusus di sekitar galeri, maka jumlah pengunjungnya meningkat tajam. Galeri ini diminati karena pengunjung dapat dengan mudah menemukan berbagai produk khas dari 10 kabupaten kota di Kaltim. Produk yang dipasarkan itu mulai dari kuliner, kerajinan, hingga batik tulis dengan harga yang kompetitif dan terjangkau. Belanja di sini senang karena banyak makanan, banyak pilihannya, banyak amplop juga banyak variannya guys. Khusus juga ada, terus ada keripik, pisang juga ada, abon, terus juga ada, banyak banget di sini. Tuh ada keripik, kepiting, khususnya rasanya enak. Ini kakaknya beli yang apa nih, Ra? Khusus ya? Khusus. Ini aku beli yang kecilnya guys, ada yang besarnya juga di sini. Untuk red cup harganya sendiri menurut kakak standar atau mahal atau murah? Murah, standar. Standar aja ya. Tak hanya melayani pembelian langsung, galeri ini juga aktif memasarkan produk secara daring melalui sosial media. Cara ini dinilai efisien dan tepat, dan pembelinya pun datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Batam, hingga Surabaya.
Produk yang diminati adalah pakaian, sambal, hingga kulit ayam. Alhamdulillahnya ya, kalau untuk memasuki musim liburan itu animo masyarakat itu lumayan tinggi buat datang ke galeri. Jadi banyak yang beli oleh-oleh buat dibawa pulang kampung atau buat sanak saudara atau teman-teman yang bakal mereka datangin di luar daerah. Oke. Kalau yang produk unggulan sendiri apa, Mbak? Produk unggulan kita untuk best sellernya itu, kalau untuk di kuliner itu ada amplang, terus ada kopi. Kalau untuk kerajinan itu baju batik untuk oleh-oleh atau mereka pakai untuk undangan. Selain sebagai pusat oleh-oleh, gedung ini juga berfungsi sebagai export center dari Kementerian Perdagangan. Fasilitas ini membantu para pelaku UKM yang terkendala dokumen administrasi untuk menembus pasar internasional. Saat ini terdapat lebih dari 1.000 jenis produk yang dipasarkan. Dari jumlah tersebut, 500 diantaranya adalah produk kuliner dari Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Akhirnya saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.